Sukarelawan menolak adanya gereja di Sudia. Apa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Toleran itu berbeda sekali dengan wali kota Solo, jomplang. Padahal Pak Wali Kota, Pak Bobi Nasution ini adalah menantunya presiden gitu loh. Seharusnya Bapak bisa juga lah melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, terutama di isu-isu intoleransi ya. Kayak gitu, keluarin aja surat rekomendasinya. Emang kenapa sih Pak? Apa sih yang Bapak takutin? Masa sama preman aja berani berantem di jalanan, kok ngeluarin surat rekomendasi doang? Susah banget. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Belakangan ini banyak sekali ya kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan orang-orang Kristen beribadah, bangun gereja, khususnya yang ada di Medan ya, di Sujuya. Ini terus sampai sekarang masih terus bergolak ya, tidak ada kepastian untuk izin bagi mereka supaya mereka bisa beribadah di Sujuya itu. Sampai sekarang saya belum dapat kabar bahwa izin itu sudah dikeluarkan. Saya tidak tahu bagaimana proses selanjutnya. Memang saya telat untuk menanggapi ini, tapi menurut saya ya saya harus beri kontribusi juga ya untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Medan yang sekarang sedang dapat tekanan-tekanan supaya tetap kuat dan tetap setia kepada Yesus. Jangan gentar, jangan mundur, terus maju dalam Tuhan. Nah, ada beberapa orang yang otaknya masih waras ya, walaupun dia memang agamanya berbeda, agamanya Islam, tapi masih waras ya. Cobalah kita dengar ya mereka ini ya. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Ya, mohon maaf, Viti ini tidak bisa saya stit. Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam. Tapi saya miris ya melihat ya orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini. Terutama nih masa Aliansi Umat Islam Kota Medan, maaf. Ingat ya saudara-saudaraku, kita adalah negara demokrasi, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita dituntut harus saling menghormati antar agama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara, itu negara Indonesia, ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Miris saya melihat begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian? Rupanya semua di sana. Sadarlah. Semoga ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempatnya. Oke, terima kasih dan salam seakidah. Mohon maaf. Ini udah nggak benar lagi. Udah nggak benar lagi. Entok malu banget sebagai orang muslim. Entok malu banget. Ngapain ibu-ibu di Marelan semalam demo ya? Khususnya untuk mendemo Sujuya yang memberikan ataupun mau dijadikan tempat beribadah agama Kristen ataupun agama Nasrani. Ngapain? Aduh ibu, kita itu negara Pancasila ya, negara Pancasila yang mana negara kita, pemerintah kita sudah menjamin dan memberikan hak untuk agama lain juga untuk hidup di Indonesia. Jadi kalau di mall pun mereka tidak boleh dengan alasan tidak ada lagi toleransi beragama. Jadi maksud ibu, di luar agama Islam orang mau beribadah di mana? Di Comberan, di Got, di hutan belantara. Nggak boleh egois ibu. Kalau seperti ini sikap kita sebagai orang muslim, entok malu dan Allah akan marah. Ini dia ada duit daripada mengganggu halayak ramai, daripada di tempat-tempat yang nggak jelas. Salah di demon, di pinggir jalan salah, di pemukiman salah, di mall salah. Aduh bu, entok juga orangnya fanatik dan entok itu tidak akan pernah berkolaborasi dengan agama apapun. Di mall kan tepat etikanya. Jadi mereka mau di mana ibu? Mau di mana? Kenapa rupanya? Emang Sujuya itu rumah ibu, mall ibu? Ya gak ada masalah lah. Orang bukan kita mau beribadah kok ke Sujuya.
Kita juga kesujuan mungkin seminggu 2 kali belanja ataupun nonton. Ya biar aja lah orang tuh selebihnya mau beribadah. Aduh. Kalau kayak gini memang banyak lah nanti akan bencana ya. Pantasan negara ini seperti nggak pernah ada kebaikan selalu. Karena memang hati manusianya pembenci. Merasa sok berkuasa dalam hal yang nggak penting. Miris. Miris sekali, malu, entok malu. Entok orangnya nggak cocok kalau seperti ini. Orang mau berbuat baik itu urusan dia. Benar atau salah, mau agama itu, mau agama apa urusan dia. Mau dia mensekutukan Allah itu urusan dia. Intinya dia punya etika yang baik. Dia juga punya hak sebagai manusia untuk menentukan jati dirinya sendiri. Sakit ibu-ibu yang semua semalam itu sakit. Mohon maaf, entok semalam lewat tapi nggak tahu bahwa itu demo untuk hal ini. Kalau nggak aku turun. Kalau nggak tahu dari TikTok entok nggak. Kalau di kasus intoleran itu berbeda sekali dengan wali kota Solo, jomplang. Padahal Pak Wali Kota, Pak Bobi Nasution ini adalah menantunya presiden gitu loh. Seharusnya Bapak bisa juga lah melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, terutama di isu-isu intoleransi ya. Kayak gitu, keluarin aja surat rekomendasinya. Emang kenapa sih Pak? Apa sih yang Bapak takutin? Masa sama preman aja berani berantem di jalanan, kok ngeluarin surat rekomendasi doang? Susah banget. Apa nggak kasihan lihat orang pengen beribadah di jalan-jalan kayak gitu Pak? Medan itu sudah biasa kan berdampingan dengan agama minoritas. Lalu kenapa ada kasus-kasus seperti ini datang dari Medan? Ayo dong, Bapak Bobi ya. Kalau saya nggak usah protes gubernurnya lah ya, karena saya nggak anggap, bahkan saya lupa namanya siapa. Salam toleransi, Nusantara harga mati. Apa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah seluruh rakyat pihak Numfot. Kasih tahu buat rakyat Indonesia yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, bahwa kami di Papua ini lebih menjalankan Pancasila lebih baik daripada kamu yang ada di sana. Pancasila mengajar kita supaya toleransi tinggi, tapi di belahan Indonesia lain ada agama-agama yang terus masih didiskriminasi. Agama Kristen mau beribadah saja susah sekali, seakan-akan negara ini punya satu agama saja. Agama Kristen mau beribadah saja susah sekali, seakan-akan negara ini punya satu agama saja. Agama Kristen mau beribadah saja susah sekali, seakan. Ya, jadi itulah tadi ya tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara kita yang beragama Islam ya. Ini orang-orang yang memang toleransi, yang negarawan, yang masih waras otaknya. Tapi yang demo-demo itu otaknya udah nggak waras, mungkin jiwanya terganggu, sehingga dia nggak bisa senang melihat orang senang, dia hanya senang melihat orang susah. Apa ruginya ya? Orang memuji menyembah Tuhan di gedung, ya, memuji menyembah Tuhan dengan mulut sendiri, sewa gedung dengan uang sendiri, berangkat ke gedung Sujuya juga dengan kendaraan sendiri, kalaupun jalan kaki dengan kaki sendiri. Kenapa ya? Ibu-ibu itu, mereka itu kok berdemo dan tidak suka dengan orang-orang Kristen yang beribadah di sana. Selain Sujuya ada lagi. Ya, di Binjai, di mana-mana itu. Itu kenapa sampai seperti itu? Ini sangat nggak masuk akal menurut saya, nggak logika, nggak rasional ya. Karena nggak merugikan mereka, kecuali itu merugikan mereka gitu loh, ya. Kecuali mereka mau nyewa mall untuk ibadah, minta sumbangan di jalan. Nah, kecuali mau buat gereja minta sumbangan di jalan, mengganggu orang lewat, itu boleh didemo. Ini kan uang sendiri, ya. Menurut saya, asumsi saya, dugaan saya, ada beberapa hal. Yang pertama, bisa saja ini ada provokatornya ya,
yang membuat seperti ini ya. Tetapi yang kedua ya, munculnya ide ini bisa juga karena mereka takut. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, kata Roma 1 ayat 16. Jadi itu mampu menyelamatkan orang Yahudi dan Yunani. Bisa juga loh. Jadi mereka takut gitu loh. Takut mereka itu kalau lewat mall nanti ditarik oleh hadirat Tuhan. Waktu dengar firman, mereka jadi percaya. Itu. Mereka takut ya, keluarga-keluarga mereka jadi ikut Yesus, jadi Kristen. Bisa saja. Karena Yesus itu nama tertinggi, nama di atas segala nama, ada kuasa. Jadi ditakuti. Ya. Kalau kita kan ngelihat orang sholat di jalan, sholat Idul Fitri ya, nggak apa-apa, lewat aja kita kan, nggak ada masalah. Seperti di tempat saya ini ya, ya ini sekelilingnya ini banyak masjid ya. Terus kalau saya keluar tuh di maghrib itu azan itu saling bersaut-sautan saking banyaknya. Nggak ada masalah juga buat saya. Ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ngaruh bagi hati saya, nggak ngaruh bagi pikiran saya. Ya dia azan itu keyakinan dia, nggak ngaruh, nggak ada saya rasa tertarik gitu untuk jadi ikut ke masjid bersama mereka gitu loh. Iya, ya kalau memang Injil itu nggak ada kuasanya untuk membawa orang ke Yesus, kalau memang pujian penyembahan itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada kuasanya, ngapain ditakutin? Biarin aja orang memuji menyembah Tuhan. Ya, ngapain ditakutin? Kan begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, asumsi saya, dugaan saya. Ya, ini ada gangguan jiwa. Karena apa? Karena iri. Jadi kalau orang iri itu namanya gangguan jiwa ya. Nah, jadi karena iri melihat orang Kristen kok bisa sukacita terus ya. Sukacita terus ya. Kan kalau di gereja kan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan kan begitu kan. Memuji-muji Tuhan kan. Ya, menyembah Tuhan, dengar firman. Itu nggak ketahuan yang punya duit, yang nggak punya duit, yang punya mobil, yang nggak punya mobil, yang kaya, yang mesti itu nggak ketahuan kalau udah di gereja semua sama. Tepuk tangan, ketawa, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya mungkin ini juga bisa berpengaruh ya bagi mereka-mereka yang memang otaknya nggak waras, yang jiwanya sakit, gampang iri. Jadi dia susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Gitu, bisa juga. Nah, jadi saya berharap ya, ini Pak Jokowi harus ngambil tindakan. Jadi tindakannya ya menurut saya bukan hanya mengerahkan aparat kepolisian dan aparat TNI untuk mengamankan situasi seperti ini, tidak. Tapi diperbanyaklah dokter jiwa di sana ya. Mungkin harus disupport dari kota-kota lain, dokter jiwa sekarang harus disebarkan di wilayah-wilayah manusia-manusia yang seperti itu. Karena itu sakit jiwa menurut saya. Sakit jiwa. Ya, karena ada iri ya di sana. Sebenarnya saya kurang percayalah kalau mereka itu karena orang yang taat kepada Allah sehingga berbuat seperti itu. Saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin ya. Karena nggak mungkin lah orang taat kepada Tuhannya terus jadi membenci saudaranya, itu kan nggak mungkin seharusnya. Nah, jadi iri inilah yang saya yakin yang membuat orang seperti itu. Saya mau buktikan. Pelayanan kami di Metanoia itu pelayanan di jalanan. Orang kerudung lewat, keluar dari Istiqlal lewat, orang dekat di Istiqlal. Nggak apa-apa. Karena apa? Yang ibadah itu pakaiannya compang-camping ya, aromanya juga kurang enak, dan nggak ada yang pakai sepeda motor ke sana, nggak ada yang bawa mobil, semua jalan kaki, orang lewat aja biasa. Ya karena mereka nggak ada terpikir iri, nggak ada iri. Kenapa nggak ada iri? Karena ya yang kayak gitu udah biarin. Coba kalau mereka hadir bawa mobil, bawa motor, bawa mobil mewah, terus memuji-muji Tuhan.
di jalan begitu ya. Apalagi jalan itu tempat di mananya tempat orang-orang keluar dari masjid Istiqlal itu. Jadi kalau dari Istiqlal dia keluar dari masjid, banyak yang lewat situ. Buktinya nggak apa-apa. Jadi masuk akal kan, logika kan? Apa yang saya sampaikan? Mari kirim dokter jiwa sebanyak-banyaknya untuk ngurusi orang-orang yang tidak suka melihat orang Kristen memuji menyembah Tuhan karena mereka adalah orang-orang sakit jiwa. Mari kita doa. Tuhan Yesus, sembuhkan jiwa-jiwa yang sakit, yang terluka, supaya mereka tidak lagi iri dengki dengan orang-orang yang sukacita, yang memuji menyembah Tuhan. Tidak lagi senang melihat orang susah, tidak lagi susah melihat orang senang. Jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Amin.